Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5696. Tapi menilai dari apa yang dilakukan Putra Budanu hari ini. Mungkin keluarga Monroy Anda memiliki salah satu dari 9 manik-manik Z yang legendaris. Harvey York memiliki senyum yang bukan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata Harvey York, Wendy Monroy terkejut. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Tapi itu tidak benar. Saya memang telah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Manik-manik 9 Z yang legendaris. 4 suku kami. Klan serigala di luar yang agung dinding. 2 setiap nama keluarga memiliki 1. Dengan nada meminta maaf. Tuan Muda York. Kecepatan tidak akan bisa lebih cepat lagi. Itu pasti seseorang dari polisi stasiun yang sedang memeriksa sementara." Harvey York melihat ke atas dan melihat bahwa memang ada beberapa yang berseragam detektif di depan mereka. Memeriksa mereka satu persatu. Dengan postur penegakan hukum yang tidak memihak. "Menarik, Tuhan dan Buddha kita. Berarti luar biasa. Akui ketika sudah waktunya untuk menerima nasihat. Mainkan saat waktunya menembak. Ini adalah pahlawan. Hanya saja kamu memiliki kedamaian di luar tembok besar selama bertahun-tahun. Dan metodemu terlalu terbelakang. Membosankan untuk membuat trik kecil seperti itu." Harvey York bertepuk tangan. Melirik Wendy Monroy. Dan berkata ringan. "Kirim pesan ke kakekmu. Akan ada masalah untuk sementara waktu." Wendy Monroy sedikit terkejut. Dia melihat bahwa Harvey York tidak sepertinya bercanda. Dan dengan cepat mengirim pesan. Tepat setelah posting selesai. Dia masih mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun Buddha anak Nuh memiliki status tinggi, bagaimanapun juga dia adalah seorang Buddhis. Jadi dia seharusnya tidak terlalu dekat dengan orang-orang di pemerintahan. Kan, Harvey York? Mungkinkah kamu terlalu berlebihan?" Ada kalimat lain yang tidak Wendy Monroy katakan. Mobil ini adalah mobilnya orang tua dari keluarga Monroy dari suku Emerald. Bahkan dengan instruksi Putra Budanu, orang-orang di polisi stasiun tidak akan bisa bertindak sembarangan. Kan? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Seekor anjing bisa melompat dari dinding dengan tergesa-gesa. Ayo seorang manusia sendirian. Belum lagi. Bersujudlah padaku di depan begitu banyak orang." Bab 5697. Tentu saja. Tidak peduli betapa marahnya putra Buddha ini. "Nuh, aku tidak akan menembakmu hari ini. Lagi pula. Itu terlalu mencolok." Harvey York tampak acuh tak acuh. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Artinya, tidak peduli seberapa kaya dan kuatnya dia. Namun juga ini adalah rumah dari kuil puncak awan. Selama itu dalam aturan, Putra Budanu berpikir bahwa ada jalan untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi jika Anda mengambil tindakan terhadap Wendy Monroy, selain membuat orang merasa seperti dia melompat dari dinding, mungkin dia akan menggunakan beberapa kekuatan karakter. Karakter-karakter ini, Putra Buddha, Nuh, mungkin tidak dapat digunakan dengan mudah. Wendy Monroy berpikir dan berkata, "Harvey York, apakah Anda perlu pergi dulu? Kalau begitu, bahkan jika mereka ingin." Harvey York teringat. Otak keluarga kelima Miss Monroe sepertinya memiliki waktu yang buruk. Setelah mengulurkan tangan dan menamparkan bahu Wendy Monroy, Harvey York berkata ringan, "Tidak apa-apa. Jika saya tidak bisa menangani masalah sepele ini. Kalau begitu aku sudah mati berkali-kali." Wendy Monroy menggigit dan tidak berbicara. Meskipun dia sudah mengirim pesan. Masalahnya adalah jaraknya puluhan juta dari tempat keluarga Monroy adalah.
Apalagi jika kakeknya meluncurkan kontaknya untuk pertama kalinya. Tapi pertanyaannya adalah, ingin Anda mengejar ketinggalan? Tepat ketika Wendy Monroe sangat khawatir. Di keanehan. Lebih dari fantasi detektif berseragam datang dan melambai untuk menghentikan Mercedes-Benz. Segera setelah itu, detektif jangkung dan kokoh datang dan mulai untuk memeriksa sekitar mobil. Melihat adegan ini, Harvey York tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak Buddha ini. Noah benar-benar sosok yang heroik. Dan aku benar-benar tidak meremehkannya. Jika Anda tidak mengeluarkan suara, itu sudah menjadi blockbuster. Ini akan membunuhku." Wendy Monroe sedikit terkejut dan berkata, "Tuan Muda York, apa akankah mereka melakukannya?" Langsung menggunakan senjata api. Harvey York menutupinya dan berkata, "Bukan apa-apa. Tapi mobil kelas atas harus memiliki gambar terbalik 360 derajat. Dan juga memiliki rekaman video. Fungsinya, kan, memiliki panter hitam di depan berbicara perlahan. Dan itu juga dapat diunggah ke ponsel secara serempak. Mobil mewah adalah ternak." Harvey York mengacungkan jempol dan melaporkan nomornya dengan enteng. "Aktifkan fungsi merekam dan mengunggah video ke ponsel saya pada waktu yang sama." Panter hitam itu mengangguk sedikit dan beroperasi dengan cepat. Wendy Monroe sedang berpikir. Wajahnya penuh kejutan. Jelas, dia mungkin menebak sesuatu. Tapi dia tidak bisa membayangkannya. Ketika putra Buddha Nuh membuat tembakan, itu adalah tangan yang kejam. Sekitar 1 menit kemudian, ketika Harvey York telah mengatur segalanya, seorang detektif dengan penampilan agak luar datang dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia menyampaikan tangannya dan mengetuk jendela. Jelas, mereka tahu mobil ini. Jadi mereka tidak berani bertindak terlalu banyak. Harvey York menurunkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada yang salah, Tuan Detektif? Jika Anda ingin memeriksa, tunjukkan juga dokumen Anda. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, keselamatan adalah yang utama saat keluar." Detektif yang akan membiarkan Harvey York keluar dari mobil agresif yang direbut oleh Harvey York lebih dulu. Pada saat ini, dia melihat, tidak senang. Tapi dia masih harus menunjukkan kredensialnya kepada Harvey York untuk memeriksa. Dan memberi isyarat kepada Harvey York untuk diambil. Sarkasme yang tidak dapat dilacak muncul di mata Harvey York. Jari-jarinya yang terentang membungkuk sedikit ketika dia memegang bagian bawah dokumen. Dan itu berubah menjadi kukunya menyentuh dokumen. Rasa lekat yang samar datang. Yang membuat Harvey York menguatkan pendapatnya tebak. Ini tentang menjaga sidik jari Anda. Bab 5698. Merasa bahwa Harvey York telah menyentuh ID-nya. Detektif itu tiba-tiba mengambil 2 mundur. Lalu mengeluarkan senjata api dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Harvey York. Kemudian dia melambaikan tangannya. Menunjukkan bahwa semua detektif lainnya adalah mengelilinginya. Suara klik tak henti-hentinya. Dan para detektif membuka keamanan senjata api satu persatu. Dengan sikap membunuh. "Tuan Detektif, apa yang kamu lakukan?" Harvey York tampak tidak bersalah. "Saya hanya melirik dokumen Anda. Apakah Anda perlu menggunakan pisau atau senjata api?" Pria yang memimpin tenggelam dan berkata, "York, sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah ditangkap. Kamu bisa berbicara. Tetapi setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan." Mendengar ini, sebelum Harvey York berbicara, Wendy Monroe membuka pintu mobil dengan alis berkerut dan berjalan ke bawah. "Saya Wendy Monroe dari keluarga Monroe dari suku Emerald. Meskipun aku tidak tahu untuk siapa kamu datang. Tapi lebih baik singkirkan senjata itu sekarang. Juga, Tuan Muda York adalah tamu terhormat keluarga Monroe kami.
Siapapun memperlakukannya dengan tidak hormat tidak akan cocok dengan keluarga Monroe kita. Mendengar kata-kata Wendy Monroe, detektif terkemuka mendengus dingin dan berkata, "Nona Monroe, kita tentu tahu bahwa keluarga Monroe memiliki status bangsawan. Tapi statusnya mulia. Dan kamu tidak bisa menginjak-injak hukum raja. Kami di sini hari ini karena suatu alasan. Seseorang melaporkan bahwa orang ini terkait dengan kasus utama penjualan pil pusing di beberapa tempat hiburan besar di kota baru-baru ini. Jadi, kita perlu membawanya kembali untuk diinterogasi." Mata Harvey York sedikit menyipit. Wajah Wendy Monroe berubah. Dan kemudian dia mengerutkan kening. "Yang terbaik untuk orang-orang di kantor polisi Anda untuk memiliki bukti atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Tuan Muda York bisa menjual pil pusing?" Detektif terkemuka mencibir. "Mengapa tidak mungkin? Orang ini memegang kartu hitam dan emas. Dan pembukaannya adalah 10 miliar. Dan dia menghabiskan uangnya sebagai selembar kertas. Jika bukan karena uang datang terlalu mudah, apakah kamu akan melakukan hal seperti itu? Adapun apakah itu dia atau bukan, kami menemukan beberapa sidik jari pada tumpukan pil anggukan yang disita. Bawa dia kembali dan bandingkan sidik jarinya. Dan itu akan menjadi jelas." Mendengar ini, kulit Wendy Monroe tiba-tiba berubah. "Ini," detektif mengatakan, "bukti yang begitu kuat. Mungkin saja orang dengan masalahnya benar-benar Harvey York." Pada saat ini, Harvey York mendorong pintu terbuka dan berjalan turun. Tersenyum sedikit. Dan berkata, "Yang mulia detektif ini, Anda penuh percaya diri. Namun, aku bisa memberitahumu satu hal. Aku bahkan tidak meninggalkan setengah sidik jari di itmu barusan. Sederhananya, tindakan Anda mengekstraksi sidik jari gagal. Karena penyebutan sidik jari gagal, tidak ada bukti nyata untuk membawaku turun. Singkirkan seseorang yang memegang kartu emas hitam dan terhormat tamu keluarga Monroe. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Bagaimana mungkin? Kamu hanya jelas." Detektif terkemuka tertegun sejenak. Lalu dengan cepat membalik ID-nya dan meliriknya. Tetapi saat dia melihat bagian bawah dokumen, wajahnya berubah liar. Benar saja. Tidak ada sidik jari yang diambil. Dan melihat wajahnya berubah, detektif lain juga tampak agak pucat. Semua orang tahu untuk apa aksi hari ini. Tapi karena tidak ada sidik jari yang diekstraksi, mustahil untuk menjebak Harvey York. Dan Wendy Monroe juga terkejut. Dia hanya bisa mengatakan itu Harvey York itu benar. Sarana Putra Budanu benar-benar beracun. Jika Harvey York tidak dipersiapkan sebelumnya, kali ini saya khawatir akan ada. Tidak ada penguburan. Bab 5699. Lagi pula, insiden baru-baru ini dari menganggukkan pil di luar tembok besar telah menyebabkan banyak keributan. Jika Harvey York ditanam, dia tidak hanya akan bisa menyelesaikan kasusnya, tapi juga mendapatkan reputasi besar. Yang terpenting adalah bisa membuat Harvey York mati. Tidak peduli berapa banyak energi dan latar belakang yang dimiliki Harvey York di Central Plains, dia ditakdirkan untuk tidak punya tempat untuk pergi. Setelah kepanikan awal, detektif utama dengan cepat menjadi tenang. Dia dengan tidak hati-hati merobek kaset di bawah sertifikat di depan Harvey York. Dan setelah menyalakannya dengan korek api, dia menatap Harvey York dengan dingin dan berkata, "Apakah Anda seorang tersangka atau tidak? Anda harus bekerja sama dengan kami." Perjalanan. Benda seperti batu giok hangat di celah kursi. Wendy Monroe bereaksi cepat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menekannya jari ke kedalaman celah kursi. Setelah itu, dia menutup matanya dan menjadi tenang. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Black Panther, selain kakekku,
Apakah ada orang lain yang menggunakan mobil ini? Meskipun macan kumbang hitam di depannya tidak tahu mengapa Wendy Monroe tiba-tiba menanyakan ini, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin." Tidak heran baunya tidak enak di dalam. Setelah kembali, jangan mengendarai mobil ini untuk saat ini. Aku akan mengirimkannya ke dealer mobil dalam beberapa hari untuk menghilangkan baunya. Wendy Monroe tersenyum. Ini juga sedikit berbakti kepada kakekku. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wendy Monroe tiba-tiba mengatakan ini, Black Panther sedikit mengangguk. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona, urusan Tuan Muda York." Wendy Monroe menghela nafas. "Apakah ini sesuatu yang bisa kita tangani? Beritahu kakek dengan jujur tentang masalah ini ketika kamu kembali. Saya yakin dia akan menanganinya sesegera mungkin." Mendengar kata-kata itu, macan kumbang tidak mengatakan apa-apa lagi. Wendy Monroe benar. Selain Mario Monroe, siapa lagi yang bisa campur tangan dalam masalah ini? Lagi pula, karena diduga putra Buddha, Nuh, telah bergerak. Tidak peduli apakah itu benar atau salah. Ada pertarungan tingkat tinggi di balik layar. Bab 5700. Setengah jam kemudian, kendaraan berhenti di gerbang kantor polisi di daerah baru di luar tembok besar. Detektif itu berjalan turun, memberi Harvey York menatap dingin, dan berkata, "Turun dari bus." Harvey York tidak peduli. Tetapi setelah berjalan, dia melirik ke kiri dan ke kanan. Meskipun ini adalah kota besar di luar tembok besar, sumber dayanya tidak sekaya sebagai kota pedalaman. Misalnya, selain menjadi kantor polisi, tempat ini juga digunakan untuk penjaga. Sederhananya, mereka yang telah melanggar hukum raja dapat ditahan tempat ini selama 48 jam sebelum dihukum. Detektif itu tidak membawa Harvey York ke gedung kantor polisi, tapi membawa Harvey York langsung ke pintu gedung hitam kecil di samping. Di ruang pemeriksaan yang dia masuki, kedua detektif itu menatapnya dengan dingin dan berkata perlahan, "Jika Anda ingin masuk, silakan keluarkan semua pribadi Anda. Kepunyaan. Setelah memastikan bahwa Anda tidak dicurigai, kami akan mengembalikan semua pribadi barang-barang yang menjadi milikmu." Sambil berbicara, kantong plastik dijatuhkan di papan kayu kecil di depan dari Harvey York. Detektif terkemuka memandang Harvey York dengan sedikit keserakahan, dan matanya penuh dengan rasa suram. Harvey York tidak terburu-buru memasukkan barang-barangnya, tetapi melihat yang terdepan detektif dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Tidak ada surat perintah, tidak ada bukti, dan tidak ada mempertanyakan. Kau menempatkanku langsung di gedung hitam kecil seperti ini. Tapi itu melanggar aturan kantor polisi. Apakah kamu tidak takut pada akhirnya kamu tidak akan bisa makan?" Detektif terkemuka tertegun sejenak, lalu membanting yang kecil papan kayu dan berkata dengan tajam, "Nak, apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika saya dengan jahat memenjarakan Anda selama 48 jam, saya akan didenda paling lama setengah tahun. Tapi aku hanya ingin menguncimu selama 48 jam sebelum bertanya, apa boleh kamu lakukan padaku?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak, tidak butuh waktu 48 jam. Dalam setengah jam, kau akan memohon padaku untuk pergi dari sini." Agen itu mendengus, "Aku akan memohon padamu. Kecuali jika kamu menjadi kuburan." Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai mengeluarkan barang-barang itu pada tubuhnya. Kartu kontrol akses, kartu emas hitam, jam tangan Rolex, ponsel. Sama. Gerakan Harvey York sangat lambat, tetapi semuanya membuat mata para detektif di sekitarnya sedikit berkedip. Karena apakah itu kartu akses dari Tianti Mountain Villa?
hitam, kartu emas, atau jam tangan prototipe Daytona Rolex. Semuanya menunjukkan jam tangan Harvey York identitas yang baik. Jika itu normal, bahkan jika mereka diberi keberanian selama sehari, mereka tidak akan memiliki waktu yang sulit dengan tiran lokal tersebut. Pada saat mata orang-orang ini berkedip, Harvey York dengan santai mengklik tombol daya ponsel. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pesan dikirim ke ponsel Ivone Xavier, yang berisi video yang baru saja diambil. Setelah meletakkan telepon, Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan sedikit tersenyum, "Apakah kamu belum membuka pintu?" Detektif terkemuka tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan kejam, "Aku sedang berbicara tentang mengambil semuanya. Apakah aku tidak jelas? Bukannya kamu ingin aku menggeledah tubuhmu? Jadi kamu akan mengeluarkan semuanya." "Baik." Harvey York tersenyum dan berkata, "Detektif yang terhormat, saya berani bersumpah dengan hidup saya bahwa saya hanya memiliki begitu banyak hal di seluruh tubuh saya. Jika Anda menginginkan hal lain, saya punya." "Tidak ada." Wajah detektif itu menjadi dingin, dan dia meraung, "Bajingan. Jangan bersulang. Makan dan minum dengan baik. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu lakukan?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.